Selamat datang teman-teman Aries. Sekarang adalah tarot reading yang masih general, yang sifatnya umum-umum saja, jadi nggak mungkin beresonansi ke setiap Aries di wilayah Indonesia 100%. Kalau resonate 100% malah aneh ya. Aries ini adalah tarot reading tentang perasaan dia seperti apa, pikiran dia bagaimana kepada dirimu ya. Saya tidak akan masuk ke status ataupun gender. Saya khusus ke perasaannya dia bagaimana, dan apa yang ingin dia katakan, rasakan, pikirkan tentangmu Aries. Silakan konsentrasi ke orang yang dirimu tuju. Aries, terima kasih atas semua dukungannya ya, dan terus dukung channel Cici Lestari agar semakin berkembang dan kita selalu bersenang-senang selalu. Aries, simak tuntas sampai habis ya, dan komen di kolom komentar. Aries, apa yang ingin dia katakan berdasarkan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan, sepertinya dia pun nggak berani untuk bertanya, nggak berani untuk bahkan untuk menjawab pertanyaanmu pun dia perlu waktu. Jadi kalau saya bilang nggak berani, ya berani sebenarnya ya, cuma berikan dia waktu. Di sini kalau dia mau mengatakan iya, dia pun gak akan cepat-cepat mengatakan iya, dan apabila dia mengatakan tidak, itu perlu perhitungan yang cukup lama untuk mengatakan tidak. Oke, rupanya ada beberapa pemikiran yang memang sangat sulit untuk dipilih gitu. Perasaannya pun juga menyulitkan dia jadinya, karena dia memikirkannya lebih berat karena berbagai macam alasan yang harus dia pikirkan dan berbagai macam jawaban. Andai kata pertanyaannya nanti akan melebar kemana-mana, yang dia pikirkan dan yang dia rasakan kepada dirinya ya. Aries, jika Aries ini ada yang berhubungan dengan Cancer ya, Taurus Cancer, Capricorn, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio. Udah ya tadi ya. Ada Virgo juga ya tadi udah. Yang paling saya tangkap ini justru paling kencang banget itu perasaannya yang saya tangkap adalah Taurus dan Virgo. Oke. Dia ingin hal yang lebih serius lagi, di mana dia inginnya mau menggabungkan antara yang baru dengan yang lama. Maksudnya jika ada jika ini pelajar ya, maka dia ingin menciptakan atau menggabungkan antara pola-pola ilmu baru dengan menggabungkan dengan semacam keilmuan yang bersifat tradisi. Oke, kok saya tiba-tiba kok ada yang belajar tentang cryptocurrency ya, sepertinya nih ya, kok tiba-tiba ke arah sana ya. Oke, di sini ada pembelajaran ilmu yang baru ya, sebenarnya bukan baru-baru amat ya. Ini sepertinya ada yang mulai belajar tentang investasi gitu, atau memang sudah mulai berinvestasi. Tentu investasi itu nggak bisa dipelajari pada awalnya aja, karena investasi harus mengikuti perkembangan supply and demand di setiap perkembangan yang secara global ya, apalagi kalau menginjak ke cryptocurrency ataupun saham. Tapi sepertinya kok saya nangkapnya cryptocurrency ya. Bahkan di sini bagi yang seorang yang bergerak di bidang seniman, di bidang artistik, makanya semacam kolaborasi antara tradisi dan modern. Sebenarnya sudah muncul itu ya, beberapa sejak memasuki masa-masa pandemik itu sudah mulai tuh. 1 tahun sebelum pandemik itu, 1 tahun sebelum 2020 itu sudah mulai berkembang, dan rupanya
sekarang itu semakin berkembang tuh penggabungan antara tradisi dan kalau dibilang modern juga apa ya? Ya modern ya, atau tradisi dan global gitu kali ya, tradisi dan global. Ini penggabungan di sini. Karena kalau mengandalkan tradisi total ya, kayaknya kurang greget gitu ya. Oke. Nah, ada kata di sini yang jika di Aries ini rupanya kalau ingin ke jenjang yang lebih tinggi dalam hal urusan asmara, maka ini waktunya dia untuk menseriuskan semua pemikiran dan perasaannya. Oke. Bagaimana sih pikirannya? Ya, pikiran akhir. Tujuan akhirnya seperti itu. Pemikirannya memang nggak akan semulus itu gitu loh. Perasaannya pun juga perlu unek-unek yang luar biasa bagi seorang Aries. Ya. Ketika ketemu dengan teman-teman lama, ketika ketemu dengan cinta yang lama atau para mantan, itu tentu akan mengubah pola pemikiran baru. Koreksi ya, bukan mengubah ya, bukan mengubah. Tetapi mungkin menjadi semacam dasar pemikiran lah gitu. Dasar pemikiran yang nggak perlu disesali juga, karena ini adalah suatu tahapan yang nggak mudah juga. Nah, tentu ada hal-hal yang mengingatkan masa lalu, dan ada juga teman-teman yang dari masa lalu datang, dan juga teman-teman yang saat ini dia begitu concern di situ, dan itulah yang menjadi pertimbangan. Ya masa lalu ya biarlah menjadi kembang-kembang masa lalu aja gitu loh. Karena kalau masih memikirkan masa lalu, masih memegang teguh masa lalunya, dia nggak akan berkembang, dia nggak akan tahu perkembangan era selanjutnya. Nah, sempat terjebak dengan pemikiran-pemikiran masa lalu, termasuk perasaan yang masa lalu yang seharusnya sudah bukan jadi pertimbangan ya, tapi itu kan sekedar perasaan yang muncul hanya beberapa detik, beberapa menit, itu kan juga nggak apa-apa lah. Wajar kok itu, masih suasana seperti itu gitu. Ya mau masa lalu yang nggak akan bisa diubah gitu. Mungkin ada, kalau saya lihat itu bukan hanya beberapa mantan ya, ada teman-teman juga yang masih mengingatkan masa lalu, yang mengharapkan masa lalu itu muncul kembali. Kalau ini hubungan asmara mungkin jalannya cuma ke situ-situ aja ya, tapi di sini ada yang justru memperkuat emosi masa lalu. Kalau yang Aries yang tidak memikirkan love relationship, seperti tadi saya ilustrasikan di depan, yaitu untuk masalah bisnis, artistik, atau investasi, itu luar biasa. Kalau investasi, masalah tadi ada perubahan baru era-era sekarang, dan ini bukan dimiliki oleh generasi era milenial sekarang ya. Kalau masih mempertahankan semacam investasi berupa emas, itu bagus, itu sekarang masih ada yang seperti itu ya. Tapi kalau investasi di bidang properti itu juga bagus juga ya, semua itu sebab bagus. Tapi sekarang itu yang lebih ringan, lebih fleksibel, yang lebih ekonomis adalah cryptocurrency. Kalau Bitcoin itu kan macam-macamnya ya. Ini kalau cryptocurrency mungkin lebih ringan gitu ya. Tapi seringan-ringannya kalaupun nggak ada perhitungan ya, nggak mengikuti perkembangan supply and demand gitu, ya akan ketinggalan gitu. Maka hati-hati juga. Jadi hal-hal yang lama itu masih jadi pertimbangan. Kalau menguntungkan juga nggak apa-apa. Ini tolong dibedakan ya. Tadi saya bilang, kalau hal-hal yang lama itu lebih menguntungkan juga nggak apa-apa pertimbangannya. Tapi kalau masuk ke love relationship itu yang aneh ya. Nggak bisa dicampur adukkan loh ya ini ya. Kalau masalah love relationship, tapi kalau yang lama sudah selesai, sudah usai, sudah bubar ya, kenapa dipertahankan perasaan seperti itu? Ini pemikiran dia. Karena Aries itu juga kalau sudah memikirkan intinya misalnya mau ke dia gitu ya, maka banyak pertimbangannya. Nggak asal
nggak asal langsung agresif gitu aja, enggak gitu loh. Tetap ada pemikiran yang benar-benar sangat tajam banget gitu, pemikiran sana sini yang benar-benar pertimbangannya tuh luar biasa. Sempat terjebak juga dalam pemikiran-pemikiran itu yang nggak bisa keluar, yang akhirnya nggak bisa berinovasi. Akhirnya apa? Digabungkanlah semua pendapat orang, semua pemikirannya, semua ya. Penggabungan itu pun juga ujung-ujungnya juga berupa inovasi ya, karena menggabungkan dengan beberapa ilmu atau beberapa pendapat atau beberapa perubahan-perubahan yang ada. Nah, jadi untuk yang berhubungan dengan Aries, tujuannya ke dirimu kok, tapi beri waktu Aries beberapa waktu ya, karena Aries itu mungkin malah cenderungnya nggak agresif saat-saat ini ya, saat-saat ini cenderungnya nggak agresif lagi karena banyak pertimbangan seperti itu. Aries season.